Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Abdul Muiz, mantan sopir. Kali ini saya akan berbagi dengan kawan-kawan, bagi pengalaman bagi pemula ya. Ini trik-trik atau cara-cara melihat dan ngecek mobil supaya mobil kita tidak melalui atau tidak mengalami gangguan-gangguan di perjalanan. Yang pertama, kita harus ngecek aki terlebih dahulu. Aki ini kita harus bersihkan ya. Jadi kita bersihkan sampai bersih supaya api-api yang kotoran-kotoran yang ada pada aki ini dia tidak akan lengket, supaya kita nanti di perjalanan tidak ada gangguan, apalagi perjalanan jauh ya. Kita cek aki, kita bersihkan terlebih dahulu. Setelah aki kita bersihkan, kita cek oli ya. Kita cek oli, jangan sampai kurang dari tanda silang-silang ini ya. Harus batas silang ini paling sedikit ya. Bagus olinya, pas batas. Setelah cek oli, kita cek platina ya. Nah, kalau platina ini kita lihat dari perkembangannya, dia kalau sudah tipis
harus diganti. Dan ternyata platinanya masih bagus dan tidak perlu diganti. Nah, dan tidak kalah pentingnya busi. Kita harus buka busi ini semua, kita cek, kita bersihkan. Ya. Kelihatan memang kering, tapi basah kelilingnya. Nah, inilah yang harus diperhatikan. Supaya kita tidak macet-macet di perjalanan. Apalagi kalau kita jalan jauh atau perjalanan jauh, kita harus perhatikan. Kita bersihkan businya. Ini cara-caranya. Jadi sela-sela ini harus dibersihkan karena merupakan kotoran-kotoran itu nanti akan lamban mobilnya berapa. Kapan dia starter nanti dia tidak cereng. Jadi busi ini harus dibersihkan. Setelah busi ini kita bersihkan nanti, kalau ada macet, nah berarti businya harus diganti. Ya, setelah busi kita bersihkan, kita pasang kembali. Nah, jangan lupa juga untuk ngecek saringan hawa. Ya, ini juga sudah mulai kotor. Nah, untuk mempermudahkan kita membuang abu ini, kita bawa ke kompresor. Kita tiup yang abunya dengan kompresor. Jadi minyaknya juga tidak akan bau dengan kotornya saringan hawa ini. Yang membuat bau saringan minyak bensin itu bau keluar sama kita. Nah, dari sini karena dia kotor. Ya. Ini harus dibersihkan, abu-abunya harus dibersihkan. Supaya ini kalau kita manual memperbaikinya, kita jemur dulu, baru nanti kita pukul-pukul saja sebegini. Abunya dia akan lepas, ya. Nah, ini kan kelihatan kotornya. Jadi kalau kita jemur agak setengah jam,
Nanti dipukul-pukul, dia abunya itu akan lepas sendiri. Ya, kalau kita mau cepat, ya kita bawa ke kompresor, kita tiup dengan angin kompresor agar abu-abunya atau abu yang lengket pada saringan hawa ini hilang ataupun lepas. Ya. Setelah saringan hawa kita pasang dan kita bersihkan, sekarang kita ngecek relay, karena relay ini sangat penting. Ya. Ini relay klakson, ini harus diperhatikan ya. Ini terutama sekali relay lampu. Relay lampu kita lihat semuanya, kita cek kalau ada yang gosong, kira-kira harus diganti, kita ganti. Jangan dibiarkan, karena mengganggu nanti kita di perjalanan. Kita cek relay, kita cek air radiator, bagus, banyak. Mudah-mudahan kita tidak ada halangan di perjalanan. Ya, demikianlah tutorial yang ini saya buat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan dan sahabat yang pemula. Ya, kami ulangi sekali lagi, diperhatikan betul-betul supaya kita tidak macet di perjalanan, apalagi kita mau mudik atau lebaran. Cek semuanya, baik kabel lampu. Yang terutama kita pertamakan tadi adalah cek oli. Itu merupakan tugas kita setiap hari atau setiap pagi sebelum mobil dipanaskan. Minyak remnya kita cek, minyak komplengnya. Ini adalah relay lampu. Ini harus kita cek supaya kita tidak terkendala di perjalanan. Ini relay lampu, sama lampu jarak jauh, dan ini relay klakson. Ya, demikianlah tutorial ini saya buat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan dan sahabat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.